sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, sekarang kami anakmu berdoa, memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami hari ini ingin beribadah, berkati kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, kita mau bilang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita sayang sama Tuhan, kita mau nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Gimana adik-adik? Masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita masih bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Jangan Lelah ya. Kita nggak boleh lelah nih untuk bekerja buat Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala
mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau angkat satu pujian, kita mau bilang sama Tuhan bahwa setiap hari kita mau datang sama Tuhan dari pagi sampai malam ya, kita mau bersyukur berterima kasih sama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar Cici dan Koko dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan membahas mengenai apakah aku memiliki integritas. Adik-adik, bagaimana sikap kalian saat ibadah Life Kids di gereja? Apakah kalian mendengarkan guru dengan baik? Lalu bisa rajin ibadah dan tidak bermain handphone? Dan bagaimana sikap kita saat ibadah online Life Kids di rumah? Apakah tetap sama, tetap rajin ibadah, tetap bisa mendengarkan dengan baik, dan tidak bermain handphone? Bagaimana sikap kita selama kelas online? Biasanya saat on-cam atau kamera dinyalakan, kita menjaga sikap karena ada guru yang mengawasi. Namun, jika kamera dimatikan dan guru tidak bisa melihat kita, apakah kita tetap mendengarkan dengan baik? Atau malah kita bermain game, terus mengabaikan apa yang guru jelaskan, dan bahkan tidur saat kameranya dimatikan? Apakah sikap kamu sama saat kamera menyala dan kamera dimatikan? Bisa dijawab dengan jujur dalam hati kalian ya adik-adik. Saat dilihat atau dinilai orang lain, seseorang cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik. Namun saat tidak dilihat orang, manusia cenderung melakukan apa yang jahat
bahkan tidak jarang melakukan dosa. Contohnya, diam-diam mengambil barang orang lain, lalu saat tidak ada yang melihat, menonton film porno, dan lain-lain. Orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang tidak berintegritas. Artinya, orang yang sikapnya bisa berubah-ubah menjadi baik atau tidak baik tergantung situasi yang dihadapinya. Sedangkan orang yang berintegritas melakukan apa yang benar, entah ada orang yang melihat atau tidak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai integritas melalui firman Tuhan hari ini dari Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Hal yang dapat kita pelajari dari Yusuf yang pertama yaitu orang yang berintegritas selalu sama di tempat tertutup seperti di tempat terbuka. Mari kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Yuk dibuka Alkitabnya adik-adik. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saat ada majikannya atau tuannya, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang mari kita lihat Kejadian 39 ayat 11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Nah, adik-adik, saat tidak ada seorang pun di dalam rumah, Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Yusuf adalah orang yang sama saat dilihat atau tidak dilihat orang. Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Orang yang berintegritas memiliki perkataan dan perbuatan yang sama. Mari kita sama-sama katakan perkataan dan perbuatan yang sama. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa Yusuf memiliki integritas dari peristiwa saat istri Potifar menggoda Yusuf agar ia mau tidur dengannya. Bagaimana respon Yusuf? Responnya yaitu Yusuf menolaknya dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf menolaknya dan berkata bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tidur dengan pria atau wanita lain yang bukan suami atau istrinya adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan, dan Yusuf tidak mau melakukan hal tersebut. Namun, istri Potifar tetap berulang kali menggodanya, dan pada saat itu mereka memiliki kesempatan untuk berbuat dosa karena tidak ada orang di dalam rumah, karena semua orang sedang pergi. Tapi Yusuf tetap setia terhadap perkataannya. Apa yang Yusuf lakukan? Dia meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari. Jadi saat istri Potifar ini memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf kabur dan Yusuf lari keluar. Yusuf lari menjauhi dosa sekalipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nah, hebat ya Yusuf. Setelah itu kita bisa lihat di dalam Alkitab dalam Mazmur 139 ayat 23. "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku."
Tuhan sungguh tahu apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selaras atau tidak. Tuhan tahu saat kita berkata-kata manis, namun tidak melakukannya. Contohnya, saat kita bilang, "Ya Tuhan, aku mau berubah, aku tidak mau mengejek orang lain." Dan kemudian beberapa menit setelahnya, kita malah mengeluarkan kata-kata ejekan untuk teman kita. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu tetap memilih melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang sedang melihatmu? Apakah kamu tetap berdoa walaupun tidak ada yang melihat kamu sedang berdoa? Apakah kamu tetap mendengarkan penjelasan guru saat kamu off kamera atau kameranya dimatikan? Apakah kamu tetap tidak mau mencontek? Nah, selanjutnya kita dapat belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang kedua yaitu mempertahankan integritas tidak selalu enak. Dari Kejadian 39 ayat 20 kita lihat firman Tuhan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, akibat dari integritas yang Yusuf punya saat digoda oleh perempuan tersebut dan Yusuf menolaknya, kemudian istri Potifar memfitnah Yusuf, memutarbalikkan fakta, sehingga dilihat orang bahwa ternyata Yusuflah yang melakukan kesalahan, padahal Yusuf tidak bersalah saat itu. Yusuf ditangkap dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Akibat Yusuf mempertahankan integritasnya di depan istri Potifar, ia mendapatkan ganjaran hukuman penjara. Sekalipun Yusuf tidak bersalah, ia harus merasakan difitnah, dipenjara, dan menjadi orang yang disisihkan masyarakat. Saat kamu tidak mau ikut mencontek, mungkin akhirnya kamu diledek atau bahkan dimusuhi teman. Saat kamu memutuskan untuk tetap setia pada jam pelajaran atau jam belajar yang sudah ditetapkan, mungkin kita tidak punya waktu bermain lebih banyak. Saat kita mengakui nilai kita yang jelek pada orang tua, mungkin kita akan dihukum atau dimarahi. Tapi bersukacitalah karena kita sudah melakukan hal yang benar, kita memilih mempertahankan integritas. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang memiliki integritas sehingga hidup mereka sukses, dipercaya orang, dan diberkati. Kita bisa lihat dari karakter Yusuf yang perlu kita teladani. Yusuf memiliki sikap hati yang benar, berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Seperti halnya dengan integritas yang Yusuf miliki, Tuhan tidak tutup mata melihat kehidupan Yusuf. Apa saja kesuksesan yang akhirnya Yusuf dapatkan setelah dia mempertahankan integritasnya? Yang pertama, ia menjadi orang kepercayaan Potifar di Kejadian 39 ayat 4-5. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yang kedua, ia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Di Kejadian 39 ayat 22-23. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ.
dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Seperti halnya dengan gambar berikut ini. Kalian bisa lihat ada CCTV atau kamera pengawas. Saat kehidupan kita dilihat atau diawasi orang, mungkin kita cenderung menjaga sikap kita. Tapi bagaimana saat tidak ada yang melihat atau tidak ada kamera pengawas? Apakah sikap kita sama saat kita di tempat yang tertutup, sama seperti kita di tempat terbuka, saat tidak ada yang melihat dan saat ada yang melihat, sikap kita sama? Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki integritas? Kita lihat dulu ada perkataan dari seorang tokoh motivator dan penulis yaitu Zig Ziglar. Dia berkata bahwa trust is the byproduct of integrity. Kepercayaan adalah hasil samping dari integritas. Untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, kita perlu memiliki integritas. Ketiadaan integritas menyebabkan seseorang tidak dapat dipercaya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memiliki integritas? Yang pertama, berdoalah pada Tuhan agar Ia memimpin kita dengan roh-Nya. Yang kedua, biarkan diri kita dikendalikan dan dipimpin Roh Kudus. Untuk mempertahankan integritas tidak mudah, dan mungkin ada hal-hal tidak enak yang akan kita alami. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin kita memiliki satu karakter yang membedakan kita dengan orang dunia, yaitu menjadi anaknya yang punya integritas. Yang kedua, integritas adalah melakukan apa yang benar, entah ada orang yang melihat ataupun tidak. Tuhan akan selalu menyertai mereka yang memiliki integritas. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita punya karakter seperti Yusuf yang memiliki integritas. Pada akhirnya walaupun ada banyak hal yang tidak enak di saat kita melakukan atau mempertahankan integritas, namun pada akhirnya percayalah, saat Tuhan menyertai kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sukses dan berhasil. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Bye-bye. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami telah belajar bahwa orang berintegritas adalah orang yang berperilaku sama, entah dalam perkataan maupun perbuatan, baik dilihat maupun tidak dilihat orang lain. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berintegritas Tuhan, dan biarlah kami boleh selalu mengandalkan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids New. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Hai adik-adik, games Natal masih ditunggu sampai dengan hari ini jam 5 sore.
Nah, yang belum kirim, yuk buruan kirim. Ada hadiah yang akan didapatkan untuk 3 orang pemenang dengan video yang paling menarik dan akan diumumkan di minggu depan. Dan juga semua yang sudah berpartisipasi akan diberikan souvenir loh dari Live Kids. Jadi tunggu apa lagi, segera kirimkan video kalian ya. Cici juga mau mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru untuk adik-adik semuanya. Semoga di tahun ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk bisa melayani dan juga ibadah Live Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.